Jadi di kesempatan kali ini hampir sama kayak video sebelumnya. Sini bukan kayak tutorial gitu, cuman sekedar apa ya? Jadi pengingat aja. Jadi kalau lupa bisa dibuka lagi videonya gitu. Sekarang untuk ngingetin terkait ini React, lebih tepatnya Next.js. Terkait sama state manajemennya Redux hampir sama. Kadang framework ini agak jelimetnya itu di state manajemennya ya. Kemarin di Flutter BLOC-nya, sekarang di React ini yang lumayan jelimet, bikin pusing tuh pas soal state management. Sebenarnya banyak sih state manajemennya, kayak konteks kalau bawaannya sendiri, cuman ada juga Redux. Sekarang yang biasa orang pakai sih Redux sih, Redux. Langsung aja, kalau kita buat Redux bisa install di package-nya. Mana React Redux ini semuanya diinstal. Kemudian ada di Redux itu kita punya action, reducer, state, sama dispatch. Nah, di action ini cuman type-nya aja supaya aturan konvensinya aja, supaya nggak beda-beda dibuatin kayak gini. Kemudian di reducer ini semacam state, penyimpanan state, sama bahasa sederhananya itu tempat nyimpan state sama fungsi-fungsi yang kita mau. Jadi kemudian di store ini cuman inisialisasinya. Jadi komponen setiap, contohnya pack dashboard. Nah, pack dashboard ini kalau kita lihat di sini, ini semuanya harus begini kita buatnya. Kemudian ada map state to prop sama map dispatch to prop. Jadi UI kita untuk berhubungan sama si reducernya harus lewat dispatch ini. Nah, dispatch ini punya dua komponen biasanya. Kalau mau satu juga bisa, cuman biasanya itu ada dua, type sama datanya. Type-nya itu tipe yang di sini, tipe yang di reducernya, reset, set makanan, set cabang. Kemudian datanya ini data yang mau kita passing, ngambil dari sini. Jadi sini baru sini, baru nanti misalnya di sini set mkn. Kalau kita lihat set mkn itu dia punya state sama action. Nah, action ini kan punya type sama punya data tadi. Nah, state ini kalau nggak di ini, dia pakai inisial state-nya. Nah, di sini kalau kita lihat set makan ini action.data. Jadi kan tadi ada punya dua action type sama action data. Action type untuk nge-switch fungsi mana yang kita mau, kemudian action data ini buat nge-set state yang kita inisial di sini. Jadi misalnya di sini kita mau set makanan ini kan, set mkn ini. Nah, langsung aja action.data sama dengan ini kan. Nah, makan ini berubah. Kemudian kalau di dashboard kita ada map state to props. Jadi server tinggal state.global reducer.server.
global reducer dot server. Nah, kita ngambil state-nya, jadi dari UI ngedispatch bawa data kita sama type-nya ke dispatch ke fungsi yang kita mau, kemudian fungsi itu ngerubah state kita, dan state kita langsung pergi ke UI lewat Redux-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ulang lagi. Jadi buat store ini inisial aja, reducernya dia objeknya bawa state sama action type sama action data. Jadi dari dashboard kita harus petain dulu fungsi yang mau kita pakai di dashboard ini ada berapa, kita mau pakai yang ini, kemudian data yang mau dipassing yang ini, kemudian datanya ID, kemudian bawa type-nya pergi ke di dispatch ke global reducer tadi itu, baru di set state-nya, kemudian untuk aksesnya tinggal map state to props di sini, dan tinggal make contohnya mana, thisprop.server. Nah, kayak gitu doang. Selanjutnya udah gitu aja. Sebenarnya semua yang ini nih bisa digabungin jadi satu file. Reducernya, actionnya kayak gitu. Cuman mempermudah aja biar lebih mudah. Selanjutnya kayaknya gitu aja untuk Redux-nya. Selanjutnya, nah kalau mau deploy mau upload ke server, kita bisa buat Next.js ini jadi static. Komennya itu tinggal buka di sini, export, npm run export. Nanti dia bakalan ngebuat folder out. Nah, folder out ini yang bakalan kita upload ke si server kita, cPanel kita, publicnya. Tinggal upload yang ini doang, udah beres. Nah, .next sama out ini bisa kita hapus setiap kita mau mode development, nanti kebuat sendiri dia. Yang .next, kalau out ini setiap kita nge-export dia bakalan buat. Apalagi ya, sering kendala. Nah, yang kendala itu kadang kita butuh propsnya itu harus dicek, tetap dicek. Kalau nggak dicek dia bakalan error ketika kita memang jalan di mode development, cuman dia bakalan error ketika kita buat jadi static pakai di ekspor. Jadi kita butuh kayak gini, baru di sini dia ngecek cabang ini nol apa enggak. Kalau enggak, baru dia bisa nge-map datanya kayak gitu. Itu aja sih yang paling sering error, sisanya nggak ada. Sama, kurang lebih sama aja, harus map state to props, dispatch to props. Nanti data-data state kita ini bakalan kebaca sebagai props kayak gitu. Oke, kayak gitu aja. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Suatu saat kalau dibutuhin tinggal buka lagi video ini. Soalnya sering lupa juga. Redux, pokoknya berkaitan sama state management ini lumayan ribet kalau nggak dibuka terus, kalau nggak sering dipakai ya bakalan lupa gitu. Jadi lebih baik didokumentasiin, jadi kapan-kapan kita mau pakai bisa, kalau lupa tinggal buka video ini kayak gitu. Oke, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.